Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membahas motor arus arah dan motor arus bolak-balik. Nah, ini jenis-jenis motor listrik. Motor listrik menjadi dua, motor arus bolak-balik AC dan motor arus arah AC, dan berbagai ininya seperti sinkron. Di sini saya lihat AC, induksi, 1 fas, 3 fas, motor arus arah DC, Vartel exit, self exit, seri, campuran, sun. Motor DC, motor arus arah sebagaimana namanya menggunakan arus langsung atau direct, agar motor digunakan pada sebagian merupakan pelayanan terkut yang tinggi atau kecepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. Motor arus bolak-balik. Motor AC adalah motor listrik yang digerakkan oleh alternatif lingkaran atau arus bolak-balik AC. Umumnya motor AC terdiri dari dua komponen utama, stator dan rotor, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Pada motor DC, stator adalah bagian yang diam dan letaknya berada di luar. Stator mempunyai koil yang dialiri oleh arus listrik bolak-balik dan nantinya akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Rotor adalah bagian yang berputar, letaknya berada di dalam sebelah stator. Rotor bisa bergerak karena adanya torsi yang bekerja pada poros, di mana torsi tersebut dihasilkan oleh medan magnet yang berputar. Nah, ini contohnya motor ya. Prinsip kerja motor DC. Motor DC arus arah merupakan suatu alat yang berfungsi mengubah daya listrik secara menjadi daya mekanik. Motor listrik arus arah mempunyai prinsip kerja berdasarkan percobaan satu Lorentz yang menyatakan jika sebatang penghantar listrik yang berarus berada di dalam medan magnet, maka pada kawat penghantar tersebut akan terbentuk suatu gaya. Gaya yang terbentuk sering dinamakan gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya dapat digunakan kaidah tangan kiri Fleming atau kaidah telapak tangan kiri. Generator atau sebaliknya, generator DC dapat difungsikan sebagai motor DC. Pada motor DC, kumparan medan disebut stator, bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkaran disebut rotor, bagian yang berputar. Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar dalam medan magnet, maka akan timbul tegangan GGL yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Nah, ini contohnya motor DC. Ini prinsip kerja motor AC. Bila kumparan stator atau armatur mendapatkan sumber bolak-balik AC 3 fas, maka pada kumparan stator timbul flux magnet putar. Flux magnet putar itu setiap saat akan memotong kumparan stator, sehingga pada ujung-ujung kumparan stator timbul gegel armatur atau EAM. Flux putar yang dihasilkan oleh arus bolak-balik tidak seluruhnya tercakup oleh kumparan stator. Dengan perkataan lain, pada kumparan stator timbul flux bocor dan dinyatakan tidak hambatan armatur atau RAM dan reaktansi armatur SAM. Kumparan rotor terletak antara kutub-kutub magnet KU dan KS yang juga mempunyai flux magnet. Kedua flux magnet tersebut akan saling berinteraksi dan mengakibatkan rotor berputar dengan kecepatan putaran rotor sinkron dengan kecepatan putaran stator. Nah, sekian, terima kasih dari saya.